Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Putri Sanggita, NIM 123111026, Prodi Piawet 5A. Di sini pada saat video yang saya buat ini, saya ingin menjawab pertanyaan 3 soal. Yang pertama, soal menjelaskan tentang model, pendekatan, metode, serta teknik pembelajaran dan contohnya. Nah, yang pertama, model. Model ialah pola atau bentuk dalam pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan bentuk sentra. Bentuk sentra bisa sentra balok, sentra seni, sentra balok, yaitu untuk menyusun. Kita bisa mengajarkan anak menyusun balok dari kecil hingga besar. Nah, kalau sentra seni bisa menggambar, mewarnai. Nah, pendekatan yaitu proses pembelajaran pada anak. Proses pembelajaran pada anak yang dimana kita bisa mengajak anak bermain sambil belajar. Contohnya mengenal warna dengan bermain, dimana anak bisa lebih nyaman, lebih fokus saat bermain dengan pembelajaran. Nah, yang metode ialah cara untuk membantu menyampaikan materi. Nah, guru, misalnya kita bisa menggunakan metode bercerita. Nah, di saat metode bercerita, kita tidak hanya menggunakan suara saja, tetapi kita harus mengeluarkan ekspresi, gerakan, agar anak lebih fokus, lebih menyimak, lebih berhayal apa yang kita ceritakan itu. Oh, jalan ceritanya seperti ini, ada ini. Nah, mereka bisa berekspresi pikiran mereka, lebih menangkap kefokusan juga. Terus teknik pembelajaran kita bisa bentuk pola hal kecil. Contohnya yang dimana tadi itu bercerita. Nah, kita bisa bertanya kepada anak, tadi ibu bercerita tentang apa ya? Nah, di cerita itu ada apa-apa saja. Nah, di situ kita bisa melatih kefokusan anak. Anak ini berarti bisa menyimak apa yang kita ceritakan tadi. Nah, nomor 2 yang saya ingin menjawab nomor 2 yaitu tentang 3 prinsip pengolahan pembelajaran anak usia dini. Nah, yang prinsip pertama di sini kita berpusat kepada anak, yaitu kita dapat membebaskan anak untuk memilih apa yang mereka mau. Tidak hanya anak saja untuk mengikuti apa yang kita mau, tetapi kita bisa juga untuk membebaskan anak apa yang mereka mau. Contohnya seperti mereka ingin bermain ini, nah kita harus mengikuti apa yang kemauan mereka. Ya sudah, kita lepaskan, berarti mereka ingin main ini, biarkan saja, agar anak lebih ternyaman, tidak rasa takut pada saat di sekolah. Terus yang kedua, bermain sambil belajar agar anak tidak merasa bosan di kelas, tidak hanya belajar saja. Nah, kalau bermain sambil belajar kan anak lebih ceria, kefokusan mereka lebih tangkap juga, lebih aktif juga, lebih efektif dalam pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu tentang kenyamanan. Nah, kenyamanan dimana kalau misalnya kita pada saat belajar di sekolah, di kelas keadaan kotor, nah itu tidak akan mengganggu kefokusan pembelajaran. Nah, misalnya kalau misalnya pada saat jam makan, selesai jam makan, kita harus membersihkannya agar pembelajaran selanjutnya kita bisa lebih fokus, tidak ada mengganggu kefokusan dalam belajar. Nah, saya ingin menjawab selanjutnya nomor 3 yaitu tentang urgensi pengolahan pembelajaran terkait manajemen. Nah, urgensi ini sangat membantu untuk dalam pembelajaran anak usia dini, yang dimana agar terlihat lebih baik dan nyaman. Anak dapat pembelajaran lebih efektif, guru juga dapat dapat membantu mengatur waktu, mengatur kelas, serta kenyamanan anak juga, agar pembelajaran lebih efektif, belajar dengan lancar.
dan anak juga dapat memahami secara lebih baik dalam pembelajaran tersebut. Nah, sekian dari jawaban saya nomor 1, 2, dan 3. Tujuannya yaitu di sini agar saya dapat memahami bagaimana caranya dari prinsip, metode, mode pembelajaran, beserta urgensi yang terkait dengan manajemen tadi. Nah, harapan saya jika saya suatu saat nanti menjadi guru, saya ingin menertibkan sesuai prinsip yang sudah ada dalam pembelajaran anak usia dini, agar proses pembelajaran anak berjalan lebih baik dan lebih efektif. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.